Sadaqallahul azim. Terima kasih kepada ibu-ibu yang telah membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita yang membacanya maupun yang mendengarkannya mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang kepada Ustazah Nihaya, Ustazah Kholik. Karena kita telah menunjukkan jam 2, marilah kita sama-sama mendengarkan pengajian atau pelajaran-pelajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah kita. Kepada Ustazah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin, amma ba'du. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimnil hikmata at-ta'wil. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma iftah alaina hikmataka wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin amin ya rabbal alamin. Wa qala aidan bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar washalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa huwa asdaqul qailin. Hadratil muhtaramin, para alim ulama, para asatidat di mana saja berada, wabil khusus para alim ulama, para asatidat setempat, dan yang sama-sama kita hormati, kita cintai, orang tua kita, guru kita Al-Mukarram Kiai Haji Mudi Al-Ansari, dan juga guru kita Ibunda Haja Maimunah, mata'anallah fi umurina wa hayatik, dan juga Ibu Haja Neng selaku Ketua Majelis Al-Azhar, dan Ibu sekalian, Ibu Haja Mahyuna, Ibu Rubaina, Ibu Haji Eti, Ami, dan ibu-ibu semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, yang juga saya nggak hafal-hafal namanya, susah banget ya Bu. Yang insya Allah kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmat karunia yang Allah limpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih diberikan oleh Allah kesempatan kita untuk bisa sama-sama duduk di majlis ilmu, di majlis di mana Allah menurunkan para malaikatnya yang akan menjadi saksi nanti di hadapan Allah, yang terus membacakan istighfar bagi hamba-hamba Allah yang duduk di majelis ilmu. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam senantiasa tercurah pada kekasih Allah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan juga tentunya kita semua selaku umatnya, yang mudah-mudahan kita kelak berada bersama-sama dengan barisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mendapatkan syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Sekalian, sebelum kita mulai, kita bersama-sama bertawassul kepada Rasulullah. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami dan dimudahkan untuk melaksanakan
apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, dan juga mudah-mudahan Allah terangkan hati kita, Allah lapangkan hati kita, Allah ampuni segala dosa kesalahan kita. Amin ya rabbal alamin. Dan juga Fatihahnya kita nanti untuk orang-orang tua kita, para guru-guru kita, saudara-saudara kita, dan juga suami-suami dari ibu yang sudah terlebih dahulu dipanggil oleh Allah, mudah-mudahan diampuni, dimaafkan segala dosa kesalahannya, diterima segala amal baiknya, diluaskan kuburnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Dan untuk orang-orang tua kita yang masih diberikan oleh Allah umur panjang, mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah kuatkan iman Islamnya, Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyya wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammadir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa auladihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kirami syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa ila hadrati li sahibil hadits صاحب هذا الكتاب حجي سالم بحريش. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجدنا وجداتنا وأعمامنا وعمنا وعماتنا ولأستاذتنا أساتذتنا ولمشايخنا ولأولادنا ولأزواجنا ولذريتنا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. رب اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. آمين. Sekali lagi kita bacakan suatu Fatihah untuk saudara kita, teman kita yang sudah berpulang ke rahmatullah. Dia orang yang baik, orang yang salihah. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosanya, terima segala amal ibadahnya, diberikan tempat oleh Allah di sisi Allah dalam tempat yang dimuliakan Allah, dan mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Ada hadinnya balik kulli niyatin salihah ila hadratin Nabil Mustafa Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususan biniyati rahi Ibu Acih binti Adam alaihi salam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم اغفر لها وارحمها وعافها واعف عنها
وأكرم نزولها ووسع مدخلها اللهم اجعلها قبرها روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرها خفرة من خفار النيران اللهم أنزل الرحمة والمغفرة والشفاعة من أهل القبور من أهل لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين آمين يا رب العالمين. Bu, ini tanggal berapa, Bu? Tanggal 7 Dzulhijjah. Kita masih berada di bulan yang diberikan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Besok hari Tarwiyah dan hari Arafah, hari Rabu ya. Jadi besok hari Selasa hari Tarwiyah. Karena pada besok itu para jamaah sudah mulai bersiap-siap untuk menuju padang Arafah. Al-Hajj Arafah. Jadi ketika sudah jamaah berada di Arafah, kalau sudah potong kambing, itu berarti sudah masuk Idul Adha. Ya, ketika jamaah haji berada di padang Arafah, kita di sini puasa Arafah, ya. Karena perbedaan waktunya 4 jam. Ya, kita lebih dulu. Di sana ini berarti sekarang masih pagi. Sekitar jam 9, jam 10. Sekarang jam 2 kan 1, 12, 11, 10. Kurang lebih jam 10 atau setengah 10. Ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka jamaah haji yang akan bertolak kepada Arafah diberikan oleh Allah kemudahan, kelancaran, semuanya sehat walafiat. Karena pada saat ini lagi panasnya yang luar biasa tinggi, apalagi di sana di padang pasir ya, kita aja di sini yang luar biasa. Dan kebetulan tadi ada jamaah yang saya telepon lagi kurang sehat, Bu Lala itu kurang sehat, lagi parau suaranya. Kita doakan khusus untuk jamaah kita, saudara-saudara kita semua dan seluruh umat Islam yang akan melaksanakan wukuf di Arafah pada besok. Mulai jam 10, ada yang berangkat jam 10 pagi. Ya, mudah-mudahan diberikan kesehatan oleh Allah, dipanjangkan umurnya, dikabulkan semua doa-doanya, dimaafkan segala kesalahannya. Hajinya menjadi haji yang mabrurah, haji yang diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan kita semua yang di sini yang belum diberikan kesempatan oleh Allah untuk menaikkan ibadah haji, mudah-mudahan dengan amalan kita, dengan doa kita di waktu nanti di malam Arafah, Allah segera panggil kita untuk bisa menjadi tamu-tamu Allah, dan Allah juga maafkan segala kesalahan kita, Allah kabulkan segala doa-doa kita. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Ibu sekalian, itu yang saya berikan ke Ibu kertasnya itu mestinya dari tanggal 1 ya Dzulhijjah, karena ketemunya baru sekarang. Nah, itu nanti Ibu laminating biar untuk tahun depan Ibu sudah, kalau sudah ada, karena kan dibacanya cuma tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah. Ya, kalau nggak dilaminating begitu Ibu masuk tas 1 tahun, tahu-tahu udah sobek. Ya, jadi kalau udah dilaminating kita simpan ya, tapi nyimpennya jangan rapi-rapi banget, tak susah nyarinya. Yang kelihatan. Ya, disimpan. Kemudian Ibu nanti setiap tanggal 1 Dzulhijjah dibuka, kita mulai baca. Ada beberapa amalan yang sangat dianjurkan. Ini dari Habib Umar bin Hafidh. Amalan ini la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur, la ilaha illallah adadal thamari wal sajar. Itu kita baca
10 kali. Setiap hari dibaca 10 kali. Itulah ilaha illallah adadal layali adadal layali wad duhur sampai ke belakang. Sampai ke belakang. Itu belakang baliknya. Nah. Sampai belakang. Itu belakangnya putar lagi. Nah, iya. Ya, dari la ilaha illallah adadal layali wad duhur. Ya, dari la ilaha illallah adadal layali wad duhur, la ilaha illallah adadal ayyami wasyuhur. Itu baca 10 kali setiap hari. Ini sekarang mulai. Ya, mestinya dari tanggal 1. Ya, karena ini baru ketemu. Enggak apa-apa lah Ibu, terlambat dapat dikit enggak apa-apa. Ya, lumayan 3 hari kan? Ya. Ya, kalau bisa habis sholat maghrib. Ya, kalau enggak Ibu enggak sempat sholat maghrib, habis sholat subuh. Ya, ke belakang. Dari la ilaha illallah dulu ya Bu. Terus baru ke belakang. Itu ada tuh Ami. Dipoto. Ya. Itu amalan dari Habib Umar bin Hafidh. Sayyidi Habib Umar bin Hafidh. Kita baca itu ya Bu. Amalan ketika di malam Arafah. Ini sangat dianjurkan dari tanggal 1 sampai dengan tanggal 10. Itu yang kemarin itu udah pernah saya sampaikan. Perbanyak baca la ilaha illallah wahda. Kalau Ibu sanggup di malam 9 berarti malam Arafah ya. Malam Arafah yang pertama membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali. Kan mama mah nggak di mana nawar. Ibu nggak mesti sekaligus, ya nggak mesti sekaligus. Dari tanggal 1 sampai tanggal 10 itu kan kita perbanyak baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Minimal setiap hari 100. Minimal tuh 100 tuh. Ya, kecuali di malam Arafah. Ya, Selasa malam Rabu. Ya, Bu. Di Arafah, malam Arafah itu bacanya 1000. Al-Ikhlas 1000, la ilaha illallah 1000. Sudah banyak amat dicicil. Jadi cuman bukan baju doang, di kredit. Iya, ini ya malam-malam. Berarti kalau misalkan Ibu gini bacanya. Ba'da asar. Kalau kita kan perhitungan Hijriah kan waktunya dah habis asar ya. Baca la ilaha illallah misalkan 800, 1000-nya kan kurang 200 ya, baca al-ikhlasnya 800, masih ada 200, sisanya 200 di hari Arafahnya pas 1000. Nggak berat kan? Insya Allah. Allah itu kalau kita ada kemauan Allah kasih kemudahan. Sama Ibu ngaji, sama Ibu mau ngaji, tapi males. Tapi kalau niatnya kuat, biar kata sakit kepala, udah niat mau ngaji, pasti jalan. Tapi kalau niatnya separuh-separuh, para mah cuma ngantuk doang sebentar. Ngantuk itu Ibu, ngantuk ya. Paling kita bisa kalau bisa nahan dari ngantuk itu 5 menit, 5 atau 10 menit. Hilang ngantuk itu. Ibu sambil tiduran, sambil duduk, ngantuk.
5 atau 10 menit hilang itu rasa ngantuk itu. Tidur aja, meremin aja sambil duduk. Ibu ngaji di pengajian majelis salim, ibu nggak susah di rumah, nggak bisa tidur, datang ke majelis pasti bisa tidur sambil senderan lagi, ya nggak apa-apa. Tidur di majelis dapat pahala, nggak apa-apa Bu, karena orang duduk di majelis mah berangkatnya aja dari rumah sudah dapat ampunan dosa kan. Begitu ibu duduk di majelis baru saja assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, udah kuat tuh ya, itu udah dapat ampunan dosa ya. Ibu kan suka nyarinya yang ada senderan, mojok sambil belonjol tuh. Tidur itu salah satu nikmat yang Allah berikan sama kita. Pahala dapat, nikmat tidur dah dapat. Perkara bisa atau tidak urusan belakangan ya. Jadi setelah itu tidur sebentar, cek, udah melek lagi, hilang tuh ngantuk Bu. Jadi tidur ngantuk itu, rasa ngantuk itu harus dilawan, jangan nurutin. Ada seorang hubabah dalam tidur sehari semalam cuma 2 jam. Kita enggak tidurnya 2 jam itu udah hebat banget tuh. Kebanyakan kita tidur mulu kita mah. Ya kembali lagi, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 perbanyak la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu duduk cuma 10 menit Bu, baca itu 100, nggak lama. Kalau 800 berarti berapa? 10 kali 8 berapa? 10 menit kan, kalau baca 100 itu 10 menit. Berarti kalau 800 80 menit. 80 itu ada setengah jam lebih ya. Kalau 1 jam kan 60. Enggak sampai 1 jam. Lamaan mana ibu duduk nonton TV sama baca la ilaha illallah? Sinetron padahal kadang-kadang nyampe 1,5 jam Ibu. Ini baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Cuman enggak nyampe 1 jam, tapi Allah memberikan ampunan dan mengabulkan doa apa yang dia minta. Tuh, baca itu sama dengan surat Al-Ikhlas. Al-Ikhlasnya dicicil aja. Habis sholat asar ibu 200, habis sholat maghrib 200, habis sholat subuh harus selesai pas di hari Arafah. Ya, cara ngitungnya gimana tuh? Asar, maghrib, isya, subuh. 1000 dibagi 4. 1000 dibagi 4 berapa? 250 dalam satu kali duduk. Ibu sambil duduk kan gak mesti duduk di tempat sejadah. Ya, ibu sambil tiduran baca. Sambil masak juga bisa pakai tek gitu ya. Kan ada tasbih yang bunyi tuh. Iya. Ya memang kalau ibu kalau duduk aja 800 kapan masaknya? Sudah nggak bisa masak nanti saya kan malam Idul Adha mau bikin opor skala rendang. Ya. Jadi itu. Kemudian dari tanggal 10 sampai dengan tanggal 13 tasyrik nih Bu ya, ada sebagian berpendapat sesudah subuh, tapi jumhur ulama sesudah asar. Baca takbir setiap selesai sholat fardu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Satu kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar walillah. Hilham. Jangan ilham.
Hilham. Kalau ilham nanti artinya lain. Kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, dan segala puji hanya milik Allah. Kalau walillahil hamd. Tapi kalau Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, Maha Besar Allah, Maha Besar Allah, Allah yang mendapatkan ilham. Masa Allah mendapatkan ilham, kan salah tuh. Ya. Jadi jangan ilham. Hilham. Hilham bagi Allah segala puji. Hilham. Karena ada suka di masjid-masjid jika walillah ilham, kan salah tuh. Ya. Walillahil hamd. Ya, hamd. Lahil hamd. Kalau orang kan ilham, gitu kan? Ya, itu salah. Kemudian setelah 3 kali terusin. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la ilaha illallah wa a'izza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Jadi selama 4 hari setiap habis waktu salat fardu, sebelum membaca wirid biasa, ibu habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, jangan baca istighfar dulu, langsung baca takbir tadi. Ya, dari mulai asar di Idul Adha. Ya, mulainya sampai tasyrik 13 salat asar, ba'da salat asar. Takbir dulu. Jadi asar, maghrib, isya, subuh. Mulai lagi nanti kan zuhur, asar, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Terus sampai tanggal 13 Dzulhijjah sampai tasyrik. Enggak. Lama 13 itu gak boleh puasa ya. Gak boleh puasa. Nah besoknya Senin mau puasa lagi silakan. Ingat gak Bu? Tanggal 1 sampai tanggal 10 banyak tahlil. Kalau Ibu Ustazah kepanjangan la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku alhamdulillah, Ibu la ilaha illallah. Kasih diskon. Tapi kalau sudah biasa enggak sih, enggak ya, enteng ya itu ya. Sama malam Arafah membaca la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir 1000 kali, sama surat Al-Ikhlas 1000 insya Allah. Dicicil. Nah, baru besok baca banyaknya takbir. Ya, memuji Allah. Mudah-mudahan ketika kita sedang membaca itu bertepatan dengan di Arafah, orang di Arafah diampuni dosanya oleh Allah, dikabulkan doa-doanya, ya, doa-doanya mustajabah. Kita sedang mengamalkan orang yang tidak sedang berada di Mekah, kita mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Mudah-mudahan kita pun diampuni dosa-dosa kita, diterima semua amal ibadah kita, dikabulkan doa-doa kita. Kan hari yang ketiga saja kita berpuasa di bulan Dzulhijjah, diampuni dikabulkan doa-doa kita. Hari pertama diampuni segala dosa-dosa kita. Hari kedua dicatat oleh Allah sebagai orang yang beramal soleh selama 1 tahun dan tidak pernah bermaksiat walaupun sekejap mata. Hari kedua. Hari ketiga diijabahnya doa-doa kita. Kemudian di hari Arafah, di Tarwiyah, Allah memberikan pahala yang sangat besar yang tidak ada hamba Allah yang tahu, bahkan malaikat sendiri berapa jumlah pahala yang diberikan kepada orang yang berpuasa Tarwiyah. Ketika di padang Arafah, di hari Arafah,
Allah mengampunkan dosanya yang lalu 1 tahun yang lalu dan 1 tahun ke depan sudah diampuni dosanya oleh Allah. Ya, Arafah yang Arafah. Arafah. Ya, kalau tarwiyah diberikan pahala yang besar. Kalau yang ketujuh, apa diberikan oleh Allah akan dipandang oleh Allah dengan pandangan penuh rahmat dan dijauhkan dari azab oleh Allah, karena pada tanggal 7 Dzulhijjah itu Allah membuka pintu kebaikan untuk para nabinya. Itu kalau tidak salah begitu ya. Ya, hari ini berarti ya. Kemudian ibu sekalian, yang akan saya sampaikan adalah kewajiban kita untuk berkurban. Ya. Allah berfirman dalam Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar fashalli li rabbika innasya. Sudah hafal semua ini ayatnya. Kata Allah, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Ya, ilmu, amal dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka dirikan salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu adalah yang terputus dari rahmat Allah. Maksudnya kepada Rasulullah tuh. Tapi anjuran untuk berkurban kepada siapa? Kepada kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mempunyai kemampuan untuk berkurban. Ya Bu, kurban itu kapan sih dilakukannya? Setiap tahun atau cuma setahun sekali? Setiap tahun, kalau memang kita mampu. Satu hewan kurban bisa untuk seluruh keluarga. Karena Rasulullah ketika di Madinah berkurban 2 ekor. Kata Rasulullah, ini aku kurban untukku dan untuk keluarga Muhammad. Jadi kepada Rasulullah. Dan kurbanku yang kedua untukku dan untuk seluruh umatku. Jadi artinya korban satu sudah mencukupi untuk keluarga. Tapi saya Ustazah uangnya banyak, saya bisa beli sapi sendiri satu. Boleh nggak? Boleh. Itu ya kalau yang nggak mampu 1 ekor sapi bisa untuk 7 orang. Dan ketika kita berkurban sapi 1 ekor, itu seluruh keluarga kita diampuni dosanya. Kita diampuni dosanya, seluruh keluarga kita diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Kalau korban boleh gak kita makan? Boleh. Saya pernah dengar ceramah dari Syekh Ali Jaber, Allahumma fillah, 1/3 untuk hadiah, 1/3 untuk disodakohkan, 1/3 boleh kita makan. 1/3 untuk hadiah, ibu punya tetangga orang kaya. Boleh gak? Boleh, itu hadiah. Karena hadiah itu untuk mempererat hubungan, untuk lebih mempererat tali cinta. Ya, kalaupun ada orang kaya, kasih dia sebagai hadiah, bukan sedekah. Hadiah. Boleh. 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 Hadiah masuknya. 1/3 untuk sedekah. Untuk siapa? Fakir miskin, para du'afa. Dan hewan kurban itu di kebanyakan orang kalau mengenai hewan kurban itu banyak terjadi. Dia sampai 1 karung bawa hewan kurban. Padahal dia nggak terlalu butuh, apa dia dijual. Bedanya hewan kurban dengan hewan akikah, daging kurban dengan daging akikah. Kalau daging kurban dibagikan mentah, sedangkan akikah disunahkan matang, dimasak. Pakai apa aja itunya sih ya, nggak apa-apa. Nah, di sate kayak di gulai apa aja Bu. Nun.
cuman nggak boleh kayak kurban ya. Kurban kan ada bagian sepertiga ya. Ada jatahnya. Tapi kalau akikah ya memang sebaiknya sih enggak, tapi nggak apa-apa makan, nggak apa-apa. Nggak menjadi haram enggak. Korban juga Bu, jangan semuanya, ntar jangan dibagiin ya, paha belakang, paha depan sama hatinya sama kepalanya jangan. Itu mah nggak usah korban. Iya, ini mah jangan semua, paha depan, paha belakang jangan dikasihin sama kepala. Jadi kaki sama tangan buat dia, sama kepala. Terus sama hatinya jangan ya. Buat saya, ini misalkan kata yang korban, ya gak usah korban itu mah. Kan kambing mah dagingnya cuma sedikit, ibu ya, dagingnya cuma sedikit, tulangnya aja yang banyak. Nah tulangnya kurban itu nggak boleh dihancurkan, nggak boleh Bu, jangan dihancurin. Dipotong aja, jangan dihancurin, nggak boleh kalau daging kurban. Syarat membeli daging kurban, hewannya harus umurnya sudah 2 tahun ke atas, paling minimal 2 tahun, dan tidak boleh bercacat, nggak boleh buta, nggak boleh sakit, nggak boleh telinganya ada apa namanya, bukan, emang ada kambing dibolongin? Oh, emang pakai itu cepretan? Jadi bolong ya? Nggak boleh itu ya, pokoknya nggak boleh cacat. Carinya kalau bisa yang gemuk, ya Bu ya. Itu kan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, berkata Ali radhiyallahu an, bila keluar seseorang dari rumahnya, kemudian hendak membeli binatang kurban, ia memperoleh 10 pahala. Itu baru keluar. Bu mau beli hewan kurban, baru keluar dari rumah itu dapat 10 pahalanya oleh Allah. Tuh, baru keluar doang nih. Belum nyari. Kemudian bebas dari 10 dosa dari berangkat tuh ya. Kemudian 10 tingkat untuk tiap langkah yang ia langkahkan. Setiap langkahnya tuh 10. Ibu dari sini ke Koja jalan berapa langkah? Setiap langkahnya 10 kebaikan, dimaafkan 10 kesalahannya, dan ditingkatkan derajat 10 tingkat. Ibu dari sini ke Koja berapa tulis langkahnya? Tanah Merah, apalagi Tanah Merah. Ustazah, saya kagak kuat jalan, saya naik motor. Berapa putaran kendaraan motor itu berputar, itulah dihitung oleh Allah. Ya Bu, jadi kalau hewan kurban sebaiknya beli sendiri. Kenapa Bu? Bila ia mengadakan tawar-menawar, ya Bu, tawar-menawar tentang harganya, ucapannya menjelma menjadi tasbih. Boleh, namanya jual beli ditawar. Sama. Boleh. Itu tawar menawarnya itu adalah tasbih. Cuman nawarnya jangan kelewatan. Misal harganya 2,5 juta, boleh nggak 1 juta? Nanti ibu nawar lagi, belum bisa. Boleh nggak 1,2 juta? Udah kesel duluan yang dagang. Karena kata ibu gini, soalnya kata ustazah juga setiap tawar itu tasbih. Saya biar tasbihnya banyak. Kalau yang jualannya paham, kalau yang nggak paham, ibu nggak usah beli deh, tempat lain aja deh. Dari harga 2,5 juta ditawar 1 juta, karena biar lama nawarnya, karena tasbih katanya, gitu kan? Ya kalau yang jualannya paham, tapi kalau nggak paham udah kesel duluan. Masa 2,5 juta ditawar 1 juta, gitu kan? Ya, mentang-mentang setiap tawaran tasbih biar tasbihnya banyak, katanya gitu ya. Yang nggak begitu juga.
Tapi udah pahalanya orang yang berkorban itu diberikan luar biasa banyaknya. Kemudian apa kata Rasulullah, kata Sayyidina Ali, bila ia membayar harganya, ia memperoleh 700 pahala untuk tiap dirham yang dibayarkan. Waktu kita bayar itu pahalanya 700. Nih ibu bayar harga kambing misal 4 juta. Ya. Kan ini dirham itu emas, ya. Dikalikan aja tuh, 4 juta kali 700. Yang 4 juta itu dikalikan 700. Jadi berapa tuh? Kalau 1 juta aja 700 juta. Ya. Kalau 700 juta kali 4 juta berapa? Udah hitung sendiri Kak, pakai kalkulator. Itu banyak banget pahalanya Bu, orang yang berkurban. Makanya kenapa Bu sampai ada cerita orang yang cuman pemulung. Dia pengen berkurban dari mulai Idul Adha sampai 2 tahun depan dia nyelengin. Saking kepengin kurban. Ya, kenapa? Kurban yang pertama adalah menjadi kendaraan kita ketika nanti di padang mahsyar. Bahkan diceritakan dalam salah satu riwayat, setiap kita berkurban, hewan kurban yang kita kurbankan yang pertama itu berada di sisi kuburan kita. Yang menanti ketika kita akan berangkat ke padang Arafah, ke padang mahsyar, itu yang menjadi kendaraan kita. Kata Allah, wahai malaikat, jangan biarkan dia untuk jalan kaki, karena dia nggak biasa jalan kaki. Ketika dia hamil, dia dalam perut ibunya, dia nggak pernah melangkahkan kakinya, dia selalu berada di dalam perut ibunya. Kemudian ketika dia lahir, dia berada di gendongan ayahnya. Maka ketika dia wafat, jangan biarkan dia untuk berjalan kaki, kendaraannya udah disiapin. Dengan apa? Dengan hewan kurban yang pertama dia kurbankan. Kalau saya tiap kurbannya tiap tahun Ustazah, berarti kemana yang lainnya? Hewan yang lain mengantarkan, mengiringi di belakang kita sampai kita menuju padang mahsyar. Jadi kurban itu bukan hanya sekali seumur hidup, kalau mampu setiap tahun kita kurban. Kalau akikah sekali, tapi kalau kurban setiap tahun, ya. Setiap tahun kita mampu kita beli hewan kurban. Mahsyar itu untuk apa namanya, tunggangan kita, ya. Kalau orang yang kurbannya banyak setiap tahun itu banyak yang ngiringin tuh, ya, di belakangnya tuh hewan kurbannya. Karena setiap tetesan darah dari hewan yang kita kurbankan akan menjadi penebus dosa kita dan dosa seluruh keluarga kita. Makanya hewan kurban itu boleh satu untuk seluruh keluarga. Enggak usah setiap tahun ini saya niatin untuk suami saya dulu, tahun depan untuk saya, tahun depan lagi untuk satu, itu mencukupi untuk seluruh keluarga. Tetapi kita dianjurkan setiap tahun untuk berkurban, ya, kalau mampu. Nun? Kan kita ada saudara kita, orang tua kita misalkan yang ngorbanin, ya. Makan kan kita gini Bu. Cuman kalau orang yang sudah meninggal nggak wajib kurban. Enggak, jangan suka Ibu. Nih ke panitia ini saya kurban untuk almarhum ibu saya. Enggak ada kewajiban orang meninggal itu. Udah nggak ada kewajiban sholat, nggak ada kewajiban kurban, nggak ada kewajiban haji. Ada juga badal haji, ya. Tapi kalau kurban nggak. Kalau anak yang soleh soleha berkurban, itu pasti ngalir pahalanya untuk orang tuanya tanpa disebutkan pun, tanpa kita ngomong sama panitia. Kita dalam hati, ya Allah saya berkurban, gitu ya. Ya Allah pahala kurban saya sampaikan untuk orang tua saya. Enggak usah, ya Allah saya berkurban untuk ibu saya. Enggak ada kewajiban. Ya pahalanya sama dengan kita sedekah, pahalanya ngalir ke kedua orang tua kita.
Kalau akikah penebus. Kullu ghulamin akikah belum ditebus. Makanya ibu sekalian, kalau dulu orang tua kita belum akikahin kita akikahin diri kita sendiri. Supaya kita bisa memberikan bantuan kepada orang tua kita. Andaikan orang tua kita misalkan sedang disiksa, maka kita bisa memberikan pertolongan pada orang tua kita. Iya, makanya ketika kita mampu, karena mungkin orang tua kita dulu orang nggak mampu, atau karena memang ketidaktahuan orang tua kita, maka ketika kita sudah mampu, kita akikahin diri kita sendiri. Kan kullu ghulamin murtahinun bi akikati. Setiap anak yang dilahirkan dia tergadaikan dengan akikahnya. Kalau belum diakikahin, belum ditebus tuh, ya. Maka kita sendiri yang mengakikahkan. Tadi kalau kita bayar maka diampuni oleh Allah memperoleh 700 pahala, ya. Bila ia meletakkan binatang itu untuk disembelih, beristighfarlah baginya semua makhluk yang ada di tempat persembelihan itu hingga lapisan bumi ke-7. Tuh waktu binatangnya dibaringkan, ya, mau disembelih tuh, semua yang ada di tempat persembelihan itu membacakan istighfar sampai langit ke-7. Itu pahala orang berkurban. Karena bagaimana dulu ketika kita tahu bagaimana pengorbanan seorang Nabi Allah Ibrahim alaihissalam yang lama nggak berikan keturunan, begitu diberikan keturunan Nabi Ismail harus dikorbankan. Kenapa? Karena keikhlasan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Allah. Andaikan karena bukan rahmat Allah, kasih sayang Allah, coba kalau jadi saat itu Nabi Ismail disembelih, kira-kira ibu sanggup nggak nyembelih anak ibu sendiri? Kan artinya kalau kita kan mengikuti syariatnya Nabi Allah Ibrahim kan, andaikan begitu, kayaknya nggak akan ada ibu yang tega. Apalagi kalau anaknya lagi lucu-lucunya gitu ya, ganteng, anaknya pinter, karena setiap tahun harus dikorbanin. Apalagi anaknya cuma satu. Nabi Ibrahim baru punya Nabi Ismail, anak kepengen. Tapi begitu lahir Nabi Ismail ditagih sama Allah, mana janjimu wahai Ibrahim? Ketika itu kau berjanji akan kau kurbankan apapun yang Allah minta. Tapi apa Nabi Ismail? Kalau itu memang perintah Allah, ya wahai ayahku, saya ikhlas, sabar. Coba anak sekarang mau digituin, enak aja mama aja gitu kan. Karena tingkat ketaatannya kepada Allah yang begitu luar biasa, ya. Enggak apa-apa dia akekain aja. Kalau dia akekain berarti kan kita tebus. Kalau udah meninggal belum diakekain, nanti ketika dia milki kiamat dia nggak bisa nolong kita. Apalagi anaknya masih di bawah umur ya, belum balik tuh ya. Itu kan jadi apa sih, anak-anak yang belum balik itu Bu, anak masih kecil meninggal, makanya kenapa dikatakan itu tabungan? Karena dia itu nanti akan menjadi apa ya, bunga-bunganya surga. Dia daripada mahsyar itu dia akan bawa air di nampan itu, dia akan berjalan Bu, dari kerumahan orang tuh dia di sela-selanya tuh dia nyari siapa? Nyari orang tuanya. Untuk apa? Untuk ngasih minum. Sedangkan pada mahsyar itu panasnya luar biasa. Itu anak-anak yang masih kecil yang meninggal itu, anak-anak kita yang masih belum balik dia meninggal, tapi yang sudah diakikah. Itu akan nyari orang tuanya tuh. Dia akan berjalan dari sela-sela orang-orang yang sedang menunggu hisab, di mereka akan mencari. Itu ada di kitab Irsyadul Ibad, itu ada Bu, diterangkan. Ada seorang sahabat Rasulullah yang enggak mau nikah. Padahal dia udah mampu. Ditanya sama Rasulullah, wahai fulan, kenapa Kak? Apa kamu sehat-sehat ya Rasulullah? Kamu mampu? Mampu. Kamu udah nikah belum? Kenapa enggak mau nikah? Saya enggak mau nikah ya Rasulullah. Kalau kamu enggak mau nikah, kata Rasulullah, kamu bukan dari umatku. Karena yang enggak nikah itu orang-orang pendeta, nikah kan? Begitu dia tertidur, dia bermimpi seolah-olah hari itu adalah hari kiamat.
Di saat orang-orang sedang menunggu hisab, dia melihat ada anak-anak kecil membawa nampan berisi air. Dia meminta kepada si anak kecil itu, sahabat Rasulullah itu dalam mimpinya. Anak kecil nggak mau ngasih, ini bukan untuk kamu. Kamu siapa? Saya anaknya si fulan yang dulu saya masih kecil meninggal. Akhirnya dia terbangun, dia langsung datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, nikahkan aku, nikahkan aku. Rasulullah kaget, kenapa? Kemarin kamu suruh nikah, nggak mau, sekarang pengen nikah. Pokoknya dia minta nikahkan saya ya Rasulullah, karena saya bermimpi begini-begini. Terserah Rasulullah, pilihin istri untuk saya. Akhirnya Rasulullah pilihkan dia nikahkan dengan salah seorang perempuan dari kalangan Ansor kalau nggak salah itu, dinikahkanlah dia. Jadi nikah itu salah satu sunnah Rasulullah. Kalau orang nggak mau nikah, jadilah dia pendeta atau biarawati. Dia yang mau nikah tuh, ya. Dan itu bukan termasuk dari umatku, Rasulullah kata. Emang ada? Itu berarti dia nggak mau meneruskan kebaikannya. Karena anak itu adalah jariah kebaikan buat kita, Bu, yang meneruskan kebaikan. Kita udah meninggal, kita punya anak yang baik, soleh-soleha, itu kan akan terus itu. Ya, kalau orang nggak punya anak, siapa yang doain? Paling doainnya dari jamaah kaum muslimin, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al-yahyi minhum wal amwat. Itu mereka yang nanti berebut kiriman doa itu berebut. Tapi kalau orang yang punya anak saleh-salehah mendoakan, dia orang-orang pada rebutan, dia diem aja. Kenapa? Sudah ada sendiri di depannya. Karena udah tenang, udah punya. Kalau dibilang anak itu beban buat dia, berarti nilai keimanan dia belum sempurna. Kan udkhulu fis silmi kaffah, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Apa yang jadikan beban? Beban karena dia nggak mau ngurus, beban karena dia nggak bisa. Jodohnya sudah ada di surga. Karena sudah janji Allah bahwa Allah menciptakan manusia itu berpasang-pasangan, makhluk itu berpasang-pasangan, hewan berpasang-pasangan. Ada kata Allah yang jodohnya aku segerakan, tapi ada yang jodohnya aku tangguhkan, tapi ada jodohnya nanti aku berikan di surga. Jadi yang nggak punya suami di dunia nggak usah khawatir, sudah ada pasangannya oleh Allah. Ya, nah kalau ibu yang ditinggal suami meninggal, ya cerai meninggal, ibu nikah lagi, nanti akan diberikan pilihan oleh Allah. Mau milih yang mana? Pilihan. Iya. Ya. Kayak emang perempuan boleh punya suami dua? Enggak boleh. Kalau laki-laki mah terserah. Sama di sana juga, kalau laki-laki mau kawin lagi istrinya tiga-tiganya boleh. Nah kalau laki-laki perempuan suaminya dua bingung ibu. Jadi harus milih salah satu. Jadi ibu nggak usah khawatir kalau suaminya misalkan meninggal duluan, ibu pengen nikah aja. Takut saya nggak ketemu sama suami saya yang lama, nanti akan diberikan pilihan oleh Allah. Kamu mau milih yang mana, suami yang pertama apa suami kedua? Iya, yang sama-sama imannya, yang sama-sama. Tapi kalau yang satu di neraka, satu di surga, pasti ibu milih yang di surga. Dua-duanya baik, pasti ada yang terbaik. Ibu suaminya dua. Oh, 2 kali meninggal. Jadi nanti dikasih pilihan sama ibu sama Allah. Ini yang ketiga. Emang masih mau, Bu? Ya, jadi jadi Ibu Ben kalau mau nikah nggak apa-apa, nggak usah khawatir nggak ketemu nanti. Bu Ben mau nikah lagi. Kan nggak ngelahirin dia, kan nggak ngelahirin. Kalau miom itu kan maksudnya keluar darahnya, itu kan maksudnya bukan darah haid atau darah nifas.
Kayaknya enggak deh ya Bu ya. Saya kayaknya enggak wajib. Karena yang wajib mandi itu yang saya tahu di fikih itu ya, yang wajib mandi besar itu adalah mandi sesudah melahirkan, nifas, mandi wilada, mandi junub, ya, ya head, kemudian mandi head. Kalau untuk itu kayaknya kita enggak ya. Kecuali lahiran, operasi baru sama itu mah. Kalau orang habis lahiran, tapi lahirnya sesat tetap sama itu menifas. Karena kan dia akan tetap keluar darah dari farjinya kan tetap keluar. Ya, walaupun dioperasi tetap keluar, walaupun memang tidak sebanyak orang yang lahir normal. Iya, enggak. Iya, bukan melahirkan jadi enggak. Sekalipun tetap kan enggak ngeluarin anak. Ya, melalui farji. Ya. Kemudian apa kata Sayyidina Ali? Dan bila ia membagi-bagi dagingnya, ia memperoleh untuk tiap suap daging pahala memerdekakan seorang hamba sahaya dari putra-putranya Ismail. Masya Allah pahalanya Bu. Dari mulai dia melangkah kaki untuk beli hewan kurban, sampai tawar menawar harga, sampai dia membaringkan hewan yang mau dikurbankan, kemudian dia membayar, kemudian dia membagi-bagikan daging kurbannya, pahalanya Allah berikan begitu besar. Maka benar dalam hadis yang lain dikatakan bahwa orang yang berkurban itu diampuni dosa-dosanya oleh Allah dan seluruh keluarganya. Dan disunnahkan sesudah hewan itu dikurbankan salat sunnah. Tapi ada yang mengatakan kalau itu pernah saya baca di salah satu ini bahwa salat itu sebelum dikurbankan, tapi di kitab ini sesudah. Salat sunnah aja, salat sunnah untuk kurban. Jadi sesudah hewan itu dikurbankan, kita disunnahkan untuk salat 2 rakaat. Ya. Salat sunnah. Maka ketika orang itu mau kurban harus tahu udah dipotong belum hewan kurbannya. Makanya kan disunahkan kita kalau kurban tuh kita lihat hewan yang dikurbani. Ya. Ya. Mana makanya kita kalau taruh di masjid misalkan, tanya panitia mana itu kambing saya gitu ya misalkan. Atau sapi yang patungan itu mana? Nih. Ibu lihat gitunya. Kemudian kita akan kurbannya dipotongnya jam berapa? Kalau bisa kita lihat. Dan yang lebih baik lagi memotong hewan kurban itu dengan sendiri, pakai tangan sendiri kalau bisa. Kan suaminya ada. Dan hewan yang dikurbankan harus menghadap kiblat. Ya, menghadap kiblat. Perempuan juga harus tahu, itu walaupun nggak pernah motong, gitu nggak tahu. Takutnya ada orang yang motong begitu dia nggak tahu. Harus baca bismillah, sholawat, ya takbir, bismillah, Allahu akbar. Nggak boleh dan tidak boleh pisaunya itu yang tumpul, harus pisau yang tajam. Jangan pernah sampai menyakiti binatang, nggak boleh. Dan hewan kalau mau dikorbanin, nih kenapa suka ada yang lari sapinya? Karena waktu mau misalkan banyak nih, itu jangan dipotong deket hewan yang belum yang dipotong. Dia punya trauma, ya nggak boleh Bu. Jadi dia juga ngelihat ini dia mau dipotong, saya juga berarti saya nih gilirannya. Dia udah trauma duluan, makanya jauhkan dari hewan yang belum dipotong. Itu ada, kita harus tahu syarat-syarat korban itu. Kan sering terjadi kan sapinya lari gitu kan. Karena dia takut melihat temennya udah dipotong duluan. Ini berarti giliran saya nih kata. Cuma dia nggak bisa ngomong aja tuh. Ya. Kalau di kampung saya dulu, kalau hewan mau dikorban itu mau dimandiin.
disisirin, ya kemudian kadang-kadang dibedakin, ya, diusap. Setiap bulu hewan yang dikurbankan satu bulu itu Bu, itu diberikan oleh Allah 10 kebaikan. Ibu pernah ngitung bulunya domba? Setiap bulu, setiap helai bulu. Iya. Coba kita hitung satu aja, satu gembelan itu aja dia. Hitung. Ibu setengah mati Pak ngitungnya. Itu satu helainya saja kata Allah diampuni dosa-dosa kita satu helai. Dari setiap helai rambut itu 10 Allah mengampuni dosa. Berapa ribu juta mungkin helai rambut kurban. Belum buntutnya, belum kakinya, belum di kupingnya, Masya Allah Bu. Makanya benar ketika kita berkorban itu ada rasa ketenangan dalam diri kita. Kemudian karena kita sudah mendapatkan ampunan oleh Allah. Saya nggak punya duit Ustazah, tapi saya punya cincin 5 gram. Korbanin itu, karena ini nggak akan dibawa mati. Yang dibawa mati tuh yang kita sembelih. Tapi kira-kira bisa nggak begitu? Karena kita masih hubbud dunya, masih cinta dunia, masih belum bisa berkorbannya setulus Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim anak kesayangannya yang selama dinanti-nantikan, dia ikhlas dikorbankan. Kita cuman emas 5 gram kita nggak sanggup. Soalnya cuma ininya doang saya punyanya Ustazah. Waktu kita lahir juga nggak punya apa-apa. Kita kembali juga nggak bawa apa-apa. Cuma kain kafan doang. Itu juga kalau Bu Ben mau makein. Kalau enggak, ya nggak harus juga. Cuman kan lebih baik itu kan biar jadi saksi di hadapan Allah. Karena itu sudah dicuci dengan air zam-zam kan. Kalau itu nggak apa-apa, makanya harus punya ihram sendiri. Ihram, kalau ihram kan nggak bisa dipakai sholat. Iya. Ya nggak apa-apa juga sih, memang nggak satu keharusan, cuman kan kita manusia berharap itu, karena kita dicontohkan oleh ulama-ulama kita, gitu ya, kiai-kiai kita, mana ada punya kain ihram nggak? Kali kampung saya begitu, kemudian disiramkan dengan air zam-zam, gitu ya, kalau itu. Kemudian kalau mengepal, ya Bu, kalau tanah tuh sambil 3 kepala, pokoknya ganjil aja ya, jangan satu banget. Terus sambil baca sholat atau baca kulhu al-ikhlas, niatkan sama Allah, ya Allah agar orang ini dijauhkan dari siksa kubur ya, dimudahkan dari pertanyaan-pertanyaan kubur. Kemudian sambil dilemparkan ketika mau ditimpah dengan itu kan udah dengan kita masukkan minha khalaqnakum wa minha nu'idukum wa fiha nu'idukum taratan ukhra. Nama apa? Gegelu. Bukan yang bukan untuk bantalannya, bukan. Kita sendiri. Iya. Oh, begini. Ya. Jadi seperti itu Bu ya. Jadi amalan-amalan karena ini masih bulan Muharram, bulan yang dimuliakan oleh Allah, sampai nanti bulan Zulhijjah Muharram. Ya. Itu ada lagi nanti keutamaan bulan Muharram, 10 hari Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10 bulan Muharram.
Ya, insyaallah mudah-mudahan kalau sehat panjang umur. Nun? Iya, nanti ada tanggal 10. Kalau nggak mampu dari 9-10. Yang penting ini dulu deh diselesain ya Bu ya sampai hari Arafah. Ya, sampai hari Arafah. Saya ulang lagi tadi tanggal 1 sampai tanggal 10 apa bacanya, Bu? Ya. Malam Arafah. Sama. La ilaha illallah 10 kali. Ya, sampai nanti di hari Arafah, di hari Idul Adha-nya ya. Ya. Disisain. Ya, itu bacanya takbir. Takbiran kalau bahasa orang saya takbiran. Baca takbir. Kan Ibu suka dengar juga di musola kan kalau habis sholat dia baca takbir. Nah, kita yang di rumah baca takbir. Ketika kita perempuan tidak ikut takbiran di musola, di masjid, di rumah setiap habis sholat, kan kita mulai itu maghrib tuh ya udah mulai takbir kan ya. Kadang-kadang asar, ada yang asar udah takbir tuh di malam Idul Adha-nya tuh. Kita takbiran di rumah sendiri. Namanya takbiran kalau orang takbiran. Ya, sampai dengan tanggal 13 atau hari tasyrik, selesai hari tasyrik berarti hari Ahad. Ya, hari Ahad asar kita masih tuh. Terakhir tuh, maghrib udah enggak tuh. Ya. Maghrib udah enggak. Terakhir di hari Ahad ba'da asar. Ya, kita masih baca takbir. Paham ya Bu ya? Insyaallah ya, kita bisa mengamalkan. Insyaallah. Waktu binatang itu mau disembelih, pahalanya bagaikan kita mendapatkan pahala apa? Kalau waktu disembelih, diampuni dosa-dosanya Allah. Dari seluruh orang yang ada di tempat sembelihan sampai 7 langit. 7 lapis langit itu mendoakan kita ya. Kita ketika kita membagi-bagikan daging kurbannya itu sama dengan memerdekakan dari budak-budak dari keturunannya Nabi Allah Ismail alaihissalam. Itu waktu kita bagi-bagi itu. Kalau dapat hewan kurban, Ibu kalau nggak dapat juga jangan marah. Ya. Kalau dapat alhamdulillah, nggak dapat ya mungkin belum rezekinya. Tapi harusnya panitia sini kan ada moto kan. Panitia harus yang jeli. Kadang-kadang yang jauh dapat, yang dekat nggak dapat. Tuh, kadang-kadang begitu. Iya, terjadi di sini. Banyak. Ya tahun ini udah jatuh ya. Alhamdulillah. Ya mudah-mudahan kalau tahun-tahun yang lalu suka ada yang nggak dapat, tahun ini mudah-mudahan semua dapat. Jangan bagi ke jauh dulu, deketin dulu yang deket dulu. Yang deket dulu. Baik yang muslim maupun non muslim kebagian semua. Tujuannya kata Rasulullah supaya orang yang bukan muslim tahu, oh ternyata Islam tuh begitu indahnya. Ya. Iya, kita dapat bagian daging. Insya Allah. Ya, karena ribuan, kadang-kadang sampai malam kan bagian ya. Karena banyak yang itu kurban. Banyak. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari sore hari ini bermanfaat dan kita bisa mengamalkannya semuanya, dan mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah yang mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Diterima segala amal ibadah kita selama bulan Dzulhijjah ini, puasa kita, sedekah kita, apapun yang kita lakukan kebaikan diterima Allah Subhanahu wa taala. Allah sehatkan badan kita, anak keturunan kita jadikan anak yang saleh dan salihah, dan mudah-mudahan Allah wafatkan kita semua anak kita dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim.
Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dan juga kita doakan Ibu Haja Maimunah beserta keluarga mudah-mudahan sehat panjang umur, dijaga keluarganya, jadikan anak keturunan yang saleh salehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Karim, ya Karim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma bihaqqil Fatihah, bisirril Fatihah, wa 'azamil Fatihah, wa bi barakatil Fatihah, wa bi syafa'atil Fatihah, wa bi mu'jizatil Fatihah. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya farijal ham, ya kashifal gham, ya farijal ham, ya kashifal gham. Ya man ya'ti yaghfir wa yarham, ya dafi'an bala ya Allah ya Rahman, ya dafi'an bala ya Allah ya Rahim. ادفع عنا من كل بلاء الدنيا وبلاء الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة وثبتنا بالمعرفات من دار الفناء إلى دار البقاء. دعوانا فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها السلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. سبحانك